Saya sudah sampaikan urusan yang di mana Rempang. Berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat. Masyarakat itu kalau ada ganti rugi seneng gitu loh, yang saya inginkan. Bukan ganti rugi, tapi ganti untung. Karena memang harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Masih ingat nggak kejadian di Pulau Rempang yang katanya udah ada investasi besar yang masuk ke Rempang, sampai akhirnya rakyat di sana itu dipaksa harus mengalah. Ternyata di Rempang nggak pernah ada masuk investasi apapun. Gila nggak tuh? Si Jokowi ini bener-bener ngewarisin kebohongan paling brutal sepanjang sejarah Indonesia dalam tragedi Rempang. Udah bikin kacau situasi di sana, terus bisa-bisanya dia kemarin nginjek Pulau Sumatera kayak nggak terjadi apa-apa. Keren lu, Jok. Gue rasa iblis pun sungkem sama lu. Sekarang nih, gue coba runut kejadiannya nih. Dulu pas tahun 2023, si Jokowi balik dari Cina. Koar-koar kesana kesini soal udah masuknya investasi besar untuk proyek Rempang. Katanya si Bahlil, si Jokowi ikut menyaksikan tanda tangan MOU untuk investasi dari Xinyi Group untuk proyek Rempang sebesar 175 triliun. Si Jokowi jadiin selembar kertas MOU itu sebagai legitimasi mutlak untuk merampas tanah rakyat Rempang. Bahkan demi proyek bodong itu, tanah rakyat adat diinjek-injek, digusur, dihujani gas air mata sampai anak-anak sekolah pada jerit-jerit sesak napas waktu itu. Sejahat itulah orang yang bernama Jokowi. Sampai akhirnya pihak Xinyi Group sendiri yang ngebongkar kebusukan si Jokowi. Mereka ngomong tidak pernah ada kontrak investasi apapun untuk Pulau Rempang. Dan mereka juga terang-terangan ngebantah pernah tanda tangan kontrak investasi yang sah. Udah tahu kan sebangsat apa si Jokowi itu? Ngancurin hidup rakyatnya sendiri demi proyek bodong. Nyawa dan kedaulatan rakyat dijual demi sebuah kebohongan yang bahkan nggak pernah ada hitam di atas putih. Jadi ini penting saya luruskan, soalnya banyak sekali sosmed-sosmed yang beredar, yang saya tidak tahu sumbernya dari mana, khususnya tentang beberapa narasi meragukan tentang kemampuan perusahaan yang membangun 11,6 miliar. Sejak saja di Menteri Investasi, mana pernah saya bohong publik atau bohong terhadap investasi yang saya sudah sampaikan kemudian tidak terrealisasi. Kebohongan terbesar di 2023 jatuh kepada proyek fiktif era Jokowi terbongkar. Perusahaan Hongkong bantah kontrak investasi 174 triliun di Rempang Eco City. Yang kebohongan tersebut didukung oleh si manusia satu ini. Dia bilang saat itu kalau Xinyi batal investasi di Rempang, warga RI rugi katanya. Perusahaan ini bukan hanya Xinyi, tapi memang dia adalah yang di depan. Warga yang mana, Bahlil? Warga yang mana? Rugi yang kayak mana? Hah? Rugi itu kayak gini, kalian lihat nih. Karena kebohongan konyol kalian, ya. Orang punya tanah, punya rumah, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba diusir. Lalu saat mempertahankan tanah dan rumahnya ditangkap, diadili, udah kayak tersangka, gue pikir. Bayangkan sebejat itukah kebohongan itu? Lalu kerugian itu kayak gini, Bahlil. Kehidupan di sana lagi ada mayem, tiba-tiba karena kebohongan itu tadi aparat dan masyarakat dibenturkan, ya. Ada darah keluar dari situ, ada korban ribuan, belasan ribu orang di situ, ya. Korban waktu, korban tenaga, korban harta lagi. Sebejat itukah kebohongan itu, Bahlil? Lalu rugi itu kayak gini, Bahlil. Anak-anak yang nggak tahu apa-apa, lagi sekolah, lagi main, tiba-tiba kena gas air mata, dilarikan ke rumah sakit. Belum lagi yang trauma bahkan sampai hari ini, ya. Bahkan Xinyi angkat kaki karena tahu banyak dampak negatif yang akan muncul di situ. Sementara pejabat kita sendiri memaksakan itu harus terrealisasi. Kayak orang dari luar itu peduli sama kita, tapi penyelenggara negara kita, ya, itu nggak peduli. Hah? Gila. Lantas, kira-kira siapa sosok yang dibenci saudara kita di Rempang? Ya, polisi. Karena gas air mata itu dari polisi. Karena saat mereka melawan yang dihadapi barikade polisi. Terus kalau udah tahu, ya udah tahu kayak gitu. Lalu kalau sekarang tahu yang bersangkutan lagi safari politik untuk mempersiapkan 2029,
Kalau sempat kalian nggak tahu juga harus kayak mana nanti ya. Kalau sempat kalian dengan segitu gampangnya nanti disetir pakai uang seperak 2 perak, maka segoblok-gobloknya manusia lah kalian. Si Jokowi ini bener-bener ngewarisin kebohongan paling brutal sepanjang sejarah Indonesia dalam tragedi Rempang. Udah bikin kacau situasi di sana, terus bisa-bisanya dia kemarin nginjek Pulau Sumatera kayak nggak terjadi apa-apa. Keren lu, Jok. Gue rasa iblis pun sungkem sama lu. Sekarang nih, gue coba runut kejadiannya nih. Dulu pas tahun 2023, si Jokowi balik dari Cina. Koar-koar kesana kesini soal udah masuknya investasi besar untuk proyek Rempang. Katanya si Bahlil, si Jokowi ikut menyaksikan tanda tangan MOU untuk investasi dari Sinyi Group untuk proyek Rempang sebesar 175 triliun. Si Jokowi jadiin selembar kertas MOU itu sebagai legitimasi mutlak untuk merampas tanah rakyat Rempang. Bahkan demi proyek bodong itu, tanah rakyat adat diinjek-injek, digusur, dihujani gas air mata sampai anak-anak sekolah pada jerit-jerit sesak napas waktu itu. Sejahat itulah orang yang bernama Jokowi. Sampai akhirnya pihak Sinyi Group sendiri yang ngebongkar kebusukan si Jokowi. Mereka ngomong tidak pernah ada kontrak investasi apapun untuk Pulau Rempang. Dan mereka juga terang-terangan ngebantah pernah tanda tangan kontrak investasi yang sah. Udah tahu kan sebangsat apa si Jokowi itu? Ngancurin hidup rakyatnya sendiri demi proyek bodong. Nyawa dan kedaulatan rakyat dijual demi sebuah kebohongan yang bahkan gak pernah ada hitam di atas putih. Terkadang kalau gue flashback lagi kelakuan si Jokowi ini, makin lama tuh makin kelihatan menjijikan dan bener-bener gak peduli dengan negara ini selain ngurusin dinasti politiknya doang. Cuman dia doang loh satu-satunya mantan presiden yang kayak gini kelakuannya. Padahal urusan pilpres pun masih lama. Emangnya dia yakin tuh kalau dia bakalan masih hidup pas pilpres 2029 nanti? Beda banget sama mantan presiden kita yang ini. Ketika Bapak menjadi presiden pun, itu tidak Bapak cabut lagi. Bapak biarkan saja industri itu ditutup. Padahal ada kekuasaan tertinggi seorang Bahrudin Yusuf Habibie. Ya, itu yang mereka nantikan. Kalau andai kata saya laksanakan itu, he's only an airplane maker. He can never make Indonesia. Dia itu yang mereka isunya dia tunggu. Saya akan menghadapi inflasi tinggi, suku bunga tinggi, nilai rupiah anjlok hanya 20% dari nilainya. Yang tadi hanya sudah melampaui 16.000 mau ke 20.000. Negara tetangga, saya sebut aja namanya Lee Kuan Yew. Dia mengatakan apa? Kalau Habib pakai, akan melampaui 20.000. Orang antre, makanan kurang, PHK banyak. Itu kan lebih penting dari pesawat terbang itu. Saya dahulukan ini dulu. Jadi saya ngalah untuk menang. Yang menang itu siapa? Rakyat. Beda kan? B.J. Habibie rela mengubur kepentingan pribadi demi rakyat. Si Jokowinya malah mengubur kepentingan rakyat demi ngurusin dinastinya. Pantes tuh yang kayak gitu dijadiin panutan.